Saya tahu Bapak Ibu sekalian pasti kagum. Bertanya-tanya bagaimana mungkin tadi saya ada di atas tiba-tiba saya muncul di sini. Tanpa seorang pun melihat saya tadi. Ya, tapi saya orangnya selalu jujur dan tidak mau menyimpan rahasia. Saya sampaikan rahasianya begini. Waktu saya turun, Bapak Ibu kan perhatiannya pada 4 sosok di atas panggung. Jadi saya tidak terlihat bukan? Diam-diam saya mengendap dari luar sana, saya masuk lewat belakang tanpa terlihat Bapak Ibu sekalian. Dan tiba-tiba saya sudah ada di sini. Berikan tepuk tangan buat saya. Jarang saya bermain sulap seperti ini, apalagi disuruh oleh panitia. Jadi tolong pura-pura kagum ya. Baik, tadi kita sudah mengikuti perjalanan yang panjang 20 tahun, tapi tentu kita ingin mendengarkan langsung dari inisiator lahirnya Sekolah Sukma Bangsa. Karena itu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Surya Paloh. Silakan Pak Surya. Saya lihat Pak Surya Paloh ini grogi ketika berhadapan dengan Kick Andy. Iya. Oke, Pak Surya boleh di sini? Iya. Jadi 40 tahun perjalanan hidup saya bersama Surya Paloh. Karena saya mengenal 40 tahun yang lalu. Dan 20 tahun Kick Andy hadir, Pak Surya belum pernah saya wawancara. Jadi ini hari yang sangat-sangat saya kenang. Pertama, karena saya berada di acara yang menurut saya ini momentum yang juga akan menjadi pembelajaran bagi saya bagaimana sebuah komitmen itu diwujudkan dan didukung oleh kita semua yang ada di sini dan teman-teman yang mungkin hari ini tidak bisa hadir. Kedua, hari ini saya mewawancarai bos saya. Tapi tampaknya bos saya agak khawatir. Saya senang melihat kalau Pak Surya semakin merasa khawatir, saya senang sekali. Ada kebahagiaan saya. Karena sering Pak Surya membuat kami khawatir. Pak Surya, sebelum ngobrol sebenarnya saya tadi menakar-nakar. Karena saya melihat kilas balik apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Kemudian bagaimana Anda hadir ya bersama tentu semua relawan-relawan yang ada. Dan kemudian berinisiasi untuk memulai satu langkah besar. Bukan saja bagi Anda pribadi, bagi teman-teman yang mendukung, tapi bagi tanah Aceh. Ini sesuatu yang saya nggak bisa menakar-nakar perasaan saya. Jadi boleh Pak Surya ceritakan, apa yang Pak Surya rasakan detik ini? Detik ini setelah melihat apa yang disampaikan di layar maupun bagaimana anak-anak tadi bisa tumbuh dan berkembang, anak-anak bisa sekolah sampai bahkan ke mancanegara. Apa yang Anda rasakan sebenarnya? Baiklah Andi, ini Bung Andi, susah saya kalau Bung Andi yang tanya. Menjawabnya susah sekali. Yang pertama tentunya saya dan Bung Andi dan kita semuanya pada hari ini amat sangat bersyukur karena sebuah perjalanan episode 20 tahun telah dicapai oleh Sekolah Sukma Bangsa di Aceh. Baik itu di Lok Sumawe, secara khusus di tempat ini, di Pidi dan di Biren. Sebuah perjalanan 20 tahun tentu mengalami banyak cerita di balik itu Andi. Tetapi yang pasti tadi telah digambarkan oleh PM Toh tadi. Bagaimana hebatnya kita kalau mengembalikan melihat sejarah kebesaran daerah Aceh ini. Luar biasa. Budayanya hebat, spiritnya hebat, melahirkan berbagai macam, katakanlah inovasi yang sebenarnya bisa menjadi referensi
bagi generasi pada saat ini. Sejujurnya saya katakan, seharusnya Aceh harus lebih hebat dari apa yang kita capai hari ini, Andi. Kalau tadi melihat gambaran sejarah yang ada. Bayangkan kalau kita berbicara mengenai masalah emansipasi di Indonesia ini. Aceh telah melakukan itu dari abad ke-15. Seorang laksamana wanita Malaihayati yang pertama rakyat Aceh. Kita membuka posko, kita membuat title Indonesia Menangis, Andi sebagai pemimpin redaksi. Yang melahirkan juga Metro TV adalah Andi Noya ini, berikan tepuk tangan pada dia. Jadi luar biasa, ada kesedihan yang mendalam Andi. Maka seluruh effort yang kita bisa lakukan untuk membantu kesusahan dalam misi kemanusiaan yang ada di Aceh. Kita menggerakkan semua networking yang ada. Kita ingin membuka dompet kemanusiaan sekaligus menjaga amanah dari masyarakat yang berpartisipasi. Agar jangan ada fitnah nantinya. Bagaimana mengelola sumbangan masyarakat hingga kita mendatangkan sebuah lembaga auditor internasional, SN Young, untuk mengaudit setiap hari penerimaan yang kita terima dari masyarakat. Syukur itu berjalan baik, tapi terpikir pada waktu itu oleh saya, sebagian besar dari dana itu harusnya bisa berlanjut untuk sesuatu yang bisa membangun kembali, merestorasi kembali apa yang Aceh pernah miliki. Dalam peristiwa tsunami, rakyat Aceh kehilangan hampir 260.000 jiwa. Paling tidak ada 5.000 guru yang Aceh kehilangan. Nah, ini tentu memberikan efek tersendiri kepada dunia pendidikan. Sementara saya percaya bangsa yang ingin besar dan maju adalah bangsa yang mengedepankan nilai-nilai edukasi, pendidikan. Nah, untuk itulah saya berpikir apa yang kita bisa lakukan yang terbaik, yang bisa juga sekaligus merupakan amal jariah kita dalam kehidupan yang saya masih ada dalam dunia ini. Pendidikan dan sekolah summa bangsa kita bangun. Nah, sekolah ini memang tidak dimaksudkan menjadi sekolah komersil, Andi. Mbak Reri, saya harus berterima kasih, Lisa dan semua kawan-kawan yang telah, Alisa Dikin, yang telah mendedikasikan diri mereka. Sungguh-sungguh, ini adalah proyek kemanusiaan. Semakin bisa banyak anak Aceh yang kita bisa tampung dan kita bantu, sekecil apapun itu kita ikhlaskan adalah untuk satu misi kemanusiaan yang kita bisa lakukan. Saya sendiri harus bersyukur sekolah ini bisa mampu 20 tahun nanti. Karena biasa kalau sekolah non komersial, bagaimana dia harus bertahan? Nah, disinilah peran Mas Badawi amat sangat menentukan. Sekolah tidak hanya bertahan, tapi tetap bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekolah ini. Kita mempunyai komunikasi, networking, kerjasama bahkan dengan Cambridge di London. Itu membanggakan kita. Anak-anak kita ikut kompetisi ke negeri China sana, dia jadi pemenang dalam kompetisi itu. Saya itu membanggakan kita. Saya pikir pikiran-pikiran yang ingin memperkokoh keindonesiaan harus dipertahankan dan diperjuangkan oleh sekolah sukma bangsa ini. Indonesia Mini yang menghargai pluralisme, yang menghargai perbedaan agama, perbedaan suku. Indonesia yang sejati, itu adalah misi besar daripada sekolah ini, Andi. Saya mau melihat Aceh sebagai tanah kelahiran saya bisa tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islami yang memang telah dimiliki oleh Aceh. Karena Samudra Pasai adalah saksi sejarah masuknya Islam pertama di negeri kita.
Maka pemikiran-pemikiran Islam yang menurut saya adalah Islam yang memang rahmatan lil alamin. Yang tidak terpojok dan terajak kepada pikiran-pikiran yang ekstrim, radikal. Dan melihat siapapun di luar agama Islam adalah musuh. Justru Islam yang sejati adalah melihat seluruh umat adalah saudaranya di permukaan bumi ini. Ini yang saya titip pada sekolah sukma bangsa ini. Menghargai perbedaan untuk satu persatuan bagi Indonesia. Saya harapkan memang dari sekolah ini, kalaupun sekarang barangkali baru tingkat-tingkat yang barangkali sudah kita banggakan, tapi satu ketika nanti pemimpin negeri Indonesia ini harus bisa mungkin lahir dari sekolah sukma bangsa ini. Mungkin saya dan Andi sudah tidak ada di bumi ini. Entah di surga maupun di neraka kita. Tapi insya Allah kita akan lihat nanti. Itu dia alumnus sekolah sukma bangsa, Pak. Jadi apa dia sekarang? Jadi Presiden Republik Indonesia. Ya di Andi, itulah barangkali yang saya bisa jawab dari Andi. Terima kasih juga untuk Andi Noya yang bikin kaget saya panggil kemari. Baik, tadi kan saya sudah bilang bahwa saya ini orangnya jujur Pak Surya. Dan tidak mau menyimpan rahasia. Sebenarnya saya sudah nyusun ada 40 pertanyaan. Dan enaknya tugas saya hari ini adalah hampir semua pertanyaan saya sudah dijawab. Anda meringankan beban saya ya. Setelah sekian lama menyusahkan saya. Jangan ketawa, ini serius yang tadi itu. Curhat. Tapi Pak Surya, kenapa Anda memilih jalan yang sulit? Sebab kita semua tahu, seandainya ya dana yang ada, energi yang ada, semua kemampuan kita yang ada, dulu kita bangun aja rumah sakit atau bantu rumah-rumah yang rusak, kemudian kita bilang itulah sumbangsi kita untuk tanah Aceh. Tapi kalau bicara pendidikan, ada komitmen yang akan terus melekat. Karena ini tanggung jawab moral juga. Dan semua kita tahu, tidak mudah seperti tadi cerita, Anda juga menceritakan. Dan saya kebetulan juga tahu apa yang terjadi, bagaimana tantangan demi tantangan yang dihadapi. Kenapa Anda memilih jalan sulit ketimbang jalan yang lebih mudah hari itu? Itu konsekuensi daripada suatu impian besar, Aldi. Itu konsekuensinya. Impian besar pasti akan kita lalui dengan berbagai tantangan. Bahagian dari tantangan itu adalah kesulitan itu sendiri. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang paling menarik dalam catatan saya. Ketika baru 1 tahun sekolah sukma bangsa ini ada di daerah Aceh, khususnya barangkali di Pidi itu barangkali kalau saya tidak salah. Tiba-tiba ada demonstrasi besar, Andi, saya diberitakan. Ada demonstrasi. Wali-wali murid mengatakan itu tutup sekolah, segera tutup hari ini. Itu sekolah mengajarkan hal pornografi. Sekolah sukma bangsa dibilang harus ditutup karena ajarannya sesat, pornografi. Saya pikir apa? Kenapa di pornografi? Kenapa nih orang-orang kok orang tua murid datang semuanya minta supaya ditutup? Rupanya ada satu buku pelajaran biologis. Nggak pakai baju kan itu. Nah, itu dianggap pornografi. Nah, itu juga kita harus selesaikan secara baik. Nah, itu sebagai ilustrasi bagaimana perjalanan sekolah ini harus kita tetap perjuangkan, Andi. Jadi niat sebaik apapun belum serta-merta itu bisa dipahamin dan diterima secara baik. Itulah bahagian dari tantangan itu, Andi. Tapi di mana ada tekad, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Niat baik, Andi, kalaupun kita tidak bisa mengambil manfaatnya, itu tidak apa-apa. Ikhlaskan itu. Mungkin itu akan berlaku pada satu siapapun nanti. Cukup, Andi, saya pikir cukup.
Sudah tidak perlu lagi menghadapi Andi. Saya ingin mengajak kita semuanya, marilah kita bersyukur bersama hari ini. Semoga Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho-Nya kepada kita semuanya, diberikan kesehatan dan kekuatan pada kita semuanya, agar para guru pendidik yang ada di Sekolah Sukma Bangsa ini, kepada para murid-murid yang belajar di Sekolah Sukma Bangsa ini, diberikan tetap semangat, Amin. mengajar dan belajar. Kita semuanya diberikan kesehatan, dan terutama juga Andi Noya dan saya diberikan kesehatan yang baik, umur yang baik, dan semuanya tetap memberikan ajas manfaat bagi kehidupan, perjalanan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai. Andi, cukup, saya menyerah untuk pertanyaan. Baik, pertanyaan berikutnya. Berikutnya selesai. Pak Surya, jadi ini pelanggaran. Gini loh, Pak Surya harus menempatkan diri sebagai narasumber, bukan bos. Kacau ini. Baru pertama kali acara Kick Andy Terlalu jadi lama kacau. tuh, gak gitu Mbak Andi. Ini adalah Pak adik Surya. saya yang paling saya sayangi, terima kasih. Ya, Pak Surya, ini ada 60 anak yang waktu itu yang terakhir ketika bencana tsunami terjadi, ada satu inisiasi besar yang Anda sampaikan. Ayo kita bantu dengan mengajak serta anak-anak korban bencana di Aceh untuk mendapatkan beasiswa. Dan mereka sekarang sudah hadir di hadapan Anda semua, Pak Surya. Mereka hanya ingin satu hal yang bisa terwujud hari ini, yaitu mereka bisa berfoto bersama Oke, Pak Andi. Surya. Dan yang menarik Pak Surya, ini juga didukung oleh atau beasiswa ini melalui unit usaha Media Group, yaitu PT Inti Murni Kencana. Dan hari ini wakil dari PT Inti Murni Kencana, Irsan Gading juga hadir bersama kita. Kita berikan aplaus, silakan berdiri ya. Baik, silakan berfoto bersama Pak Surya. Ya, oke, kalau gitu yang lain juga, Reri, Om Baidowi. Baik, ini akan memakan waktu 3 jam. Satu, dua, tiga. Baik. Ya, diwakili aja. Ini sambil satu anak testimoni mengiringi Pak Surya. Satu lagi Pak Surya, walaupun saya tahu waktu Anda. Anak-anak dari yang kolaborasi tadi juga ingin berfoto, boleh ya? Satu kali lagi aja. Oke, silakan. Oke. Baik, terima kasih anak-anak, kita berikan aplaus untuk 60 anak-anak yang baru bergabung dengan Sekolah Sukma Bangsa. Dan berikutnya silakan kembali ke tempat anak-anak, adik-adikku tercinta. Berikutnya segera teman-teman yang tadi kolaborasi untuk naik berfoto bersama Pak Surya. Silakan. Baik, cepat. Adik-adikku silakan boleh kembali ke tempat masing-masing. Yang perempuan juga boleh kembali. Ya, silakan masuk kembali. Ya, silakan langsung ya. Oke, silakan langsung teman-teman, adik-adikku tercinta yang tadi kolaborasi 3 sekolah Sukma, silakan. Terakhir Pak Surya, terakhir. Enaknya kalau jadi pembawa acara ini bos kita perintahkan. Oke, silakan. Sini ya. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus untuk adik-adik kita tercinta yang tadi memberikan performance yang luar biasa bagi kita. Kami informasikan kepada siswa-siswi, kepada siswa-siswa penampil agar mengatur posisi Baik, sesuai teman-teman. latihan.
Lestari. Kakak Tommy. Ayo Kakak Tommy gabung. Ya. Baik. Ada lagi yang mau bergabung? Om Ali? Aku juga mau. Bapak Surya Paloh yang kami cintai, inilah semua siswa-siswi penampil dari 3 sekolah yang ada di Aceh, yaitu Sekolah Sukma Bangsa Losmawe, Sukma Bangsa Biren, dan Sukma Bangsa Pidi. Baik, 1, Menjadi 2, sebuah kebahagiaan bagi kami dapat mengabadikan momen bersama Bapak Surya Paloh. baik, mari kita berhitung. Adik-adikku cepat mengambil posisi. 1, lewat depan, lari ke depan. 1, 2, 3, senyum. Gaya bebas. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk Pak Surya Paloh. Kita berikan aplaus. Terima kasih buat adik-adikku tercinta, pengurus, guru, orang tua, dan alumni. Terima kasih. Sekali lagi Pak Surya, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, acara berikutnya saya serahkan kepada MC. Sudah? Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Surya Paloh Keren banget. beserta segenap rombongan. Menjadi kebahagiaan tersendiri untuk kami untuk mengabadikan momen bersama siswa-siswi yang ada di 3 lokasi yang berada di Aceh, yaitu Sekolah Sukma Bangsa Losmawe, Sekolah Sukma Bangsa Pidi, dan Sekolah Sukma Bangsa Biren. Terima kasih kepada seluruh penampil kolaborasi Sekolah Sukma Bangsa. Terima kasih Bapak kami, Bapak Surya Paloh yang sudah meluangkan waktunya bersama kami, para guru, siswa, dan keluarga Sekolah Sukma Bangsa, juga para hadirin semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan, kasih sayang, dan perhatian yang telah Bapak curahkan kepada kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.